Nah, untuk ini ya, eh, mata materi-materi dari mata kuliah Kapita Selekta ini itu banyak di buku-buku sekolah juga gitu, buku-buku di SMA gitu. Jadi kalian juga boleh pelajari buku-buku di SMA juga ya gitu. Untuk ini ya referensi gitu, soal-soal dan lain-lain gitu ya. Ini jadwal perkuliahan kan sebelum UTS ya sudah disampaikan ya, berarti sudah ada pembagian kelompok untuk tugas kelompok ya. Sudah, Ibu. Ya, ini berarti 6 tambah 6 berarti sekitar 12 kelompok ya, sudah dibagi ya. Sudah. Oke, satu kelompok kemarin berapa? Ini sudah ngikutin yang di sini. Sudah, Ibu, dari yang sebelum UTS. Kelompoknya sudah ikut. Mm. Oh, berarti sudah ada nama-namanya ya. Nanti minta tolong PJ-nya kirim ke Ibu ya, nama-nama kelompok yang setelah UTS gitu ya. Baik. Oke, ini sudah tahu ya kalau misalkan nanti kalian akan memberikan soal latihan juga ya selain PPT, memberikan soal latihan sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa jawab latihan gitu ya. Terus boleh tanya jawab ya dari kelompok lain ya. Oke, ini materi kita untuk setelah UTS ya. Kalau sudah disampaikan kemarin ya, pertemuan awal berarti sudah tahu semua juga kalau kita khusus untuk setelah UTS ini kita akan belajar matematika keuangan gitu ya. Kalau kemarin sebelum UTS kan kita trigonometri ya, full ya. Nah, ini khusus matematika keuangan. Nah, ini juga banyak di buku-buku SMA juga ada gitu ya, tentang bunga tunggal, majemuk, rente, anuitas gitu ya. Nanti ada belajar rentabilitas, penyusutan, dan amortisasi. Nah, ini. Jadi banyak ini ya soal materi-materi dan contoh-contoh soal kasus langsung gitu ya. Khusus matematika keuangan gitu ya. Jadi bisa dicarilah mudah gitu ya. Bisa lewat ebook juga ada beberapa sih ebook ya, cuman tidak terlalu lengkap gitu. Jadi ada yang bunga tunggal, bunga majemuk, rente dan lain-lain, tapi penyusutannya nggak ada. Ada yang ya, jadi beda-beda ya di ebook. Nah, jadi ebook yang ada beberapa gitu, tidak hanya satu gitu. Jadi boleh ambil di referensi buku lain gitu. Nanti boleh dicantumkan di slide terakhir PPT atau di PDF-nya dituliskan di situ dari buku mana misalkan seperti itu. Jadi pada pertemuan ke-9 kalian hari ini akan belajar bunga tunggal ya. Ini penilaian sudah tahu ya untuk individu atau kelompok nanti ibu perbesar di 40% gitu ya. Jadi untuk UTS dan akhir itu hanya 30-30. Jadi supaya karena kalian juga maju kelompok ya. Jadi ibu perbesar di tugas. Nah, ini pertimbangannya langsung karena kalian masih UTS pekan 2 kan ya ini. Jadi Iya, Ibu. iya, jadi pasti belum sempat bagi-bagi kelompok dan lain sebagainya gitu. Jadi hari ini tugas mandiri dulu ya. Nah, kita masuk ke matematika keuangan ya, yang kita akan belajari hari ini bunga tunggal. Nah, ini ada beberapa pengertian gitu dari bunga tunggal. Yang kalian tahu apa sih bunga tunggal? Apa udah pernah belum sih eh, mendapatkan bunga tunggal atau yang berkaitan dengan bunga tunggal? Ada yang bisa jawab? Atau Bu, saya sudah pernah pinjam. Nah, di mana misalkan ada bunganya. Nah, bunganya seperti apa gitu. Ada yang pernah atau Shopee Pay Later kan lagi tren ya sekarang yang letter-letter itu ya. Apa selain Shopee Pay Later yang letter-letter? Tokped ada nggak? Nggak. Yang terkenal Shopee Pay Later itu termasuk bunga tunggal bukan? Menurut kalian?
Ayo, kok nggak ada yang coba ini jawab ya? Izin jawab Ibu, mungkin untuk yang kayak Shopee Pay Later, tadi kan Bu Asri juga bertanya ya, selain Ya, di mute ya, Hanifah. Mana Hanifah tadi? sepertinya Hanifah koneksi jaringannya terputus Ibu. Oke. Ada yang lain selain Hanifah? Menurut saya, Shopee Paylater itu bunga majemuk ya, Bu. Mm-mm, kenapa? Karena kalau dia bunga majemuk itu dia eh, kalau kalau bunga tunggal itu dia nggak harus tidak peduli dengan jangka lamanya cicilan gitu, Bu. Jadi dia perhitungannya bunganya di pinjaman awalnya aja gitu, Bu. Tetap sama ya, tapi kalau majemuk berbeda ya. Ya, Oke, benar. Berarti kalau Shopee Pay Later bukan termasuk bunga tunggal ya. Itu karena bunga tunggal itu yang ada di pengertian di PPT di situ ya. Itu bunga yang diperoleh pada akhir setiap jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi yang tidak mempengaruhi besarnya modal gitu. Jadi berapapun kita pinjam gitu ya, nanti tidak akan mempengaruhi modalnya gitu. Jadi kita bayarnya tuh tetap hanya modal yang misalkan dibagi 12 bulan gitu. Jadi per bulannya harus bayar sekian dan kita bayar bunganya sekian persen. Jadi sesuai gitu ya. Tidak ada penambahan selain itu gitu ya. Nah, perhitungannya itu bunga itu pada setiap periode itu berdasarkan besarnya modal yang tetap gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, rumusnya adalah bunga sama dengan suku bunga tiap periode gitu ya. Dikali banyaknya periode, tergantung kita mau ngambilnya per bulan, per tahun, atau per 2 tahun, per 3 tahun, dikalikan dengan berapa modalnya itu. Ini ada beberapa contoh ya, langsung misalkan ke kasus gitu ya. Di sini ada modal gitu besarnya 1 juta gitu. Kita bungakan gitu dengan suku bunga tunggalnya 2% per bulan gitu. Nah, tentukan berapa bunganya setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Nah, ini masih hitungan di awal-awal bulan ya, belum sampai yang per tahun gitu. Nah, berarti bunganya eh, dihitung ya. Kalau misalkan setelah 1 bulan 20.000 gitu ya, 20.000 dari 2%-nya dikalikan dengan lama bulannya, dikalikan dengan jumlah modalnya gitu. Jadi 20.000. Nah, setelah 2 bulan itu naik kan, karena dikali dua di sini. Jadi 40.000 gitu. Nah, setelah 5 bulan, berarti kan langsung dikali 5 aja. Jadi akumulasi dari 20.000 dikali 5. Jadi 100.000. Jadi untuk suku bunga tunggal ini itu tetap ya, berdasarkan berapa modal dan berapa persen gitu ya, bunga yang ditentukan gitu ya. Nah, tersimpel tuh ya. Nah, ini ada sebelum pelajari selanjutnya nanti ada eh, persen di bawah 100 dan di atas 100. Nah, yang dimaksud persen di bawah 100 di sini itu adalah perbandingan yang dinyatakan dengan di sini suatu pecahan ya. Saat ini nggak mengganggu. Nah, di mana jumlah pembilang dan penyebutnya adalah 100. Nah, di sini ditulis P persen atau di bawah 100 gitu. Nah, ini ya rumusnya ya P per 100 min P gitu. Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Maksudnya yang ditanyakan eh, yang di bawah 100 itu misal ada hitung 4% yang ditanyakan di bawah 100 dari 1 juta gitu. Nah, langsung aja dikalikan atau disubstitusikan P-nya itu dengan 4 ya, karena 4% per 100% gitu ya. Jadi 4 per 100 min 4 dikalikan dengan jumlah modal misalkan 1 juta gitu. Nah, di sini ini kurang 0,1 ya, harusnya 1 juta ini ya di sini.
ya di sini ya di bawah 100 ya. Nah, di sini eh jadi hasilnya adalah 4 per 100 min 4. Berapa 4 per 100 min 4 di sini? Sekitar 4 per 96 ya. Atau kalau di ini kan berapa? 1 per 96 bagi 4 berapa? Apakah benar hasilnya 41, benar ya? Sekitar sekitar seperti itu ya. 1 per, kalau 4 per 96 berarti kan sekitar 1 per 24 ya berarti ya. Dikalikan dengan Iya benar Bu, segitu. mm-mm, jumlah modalnya ya. Ini 1 juta ya. Maksudnya. Jadi 40 sekitar 41.600 sekian gitu ya. Nah, ini bunga yang misalkan di bawah 100 dari modal 1 juta gitu. Nah, ada lagi yang persennya di atas 100 gitu. Nah, persen di atas 100 ini kalau perbandingannya dinyatakan dalam satu pecahan yang selisih penyebutnya adalah pembilang 100. Jadi, hanya dibalik saja ya sebenarnya ini ya. Kalau ini tadi minus, kalau ini plus gitu ya. Jadi, ditambah gitu. Jadi, 1 per 100 plus P gitu. Nah, ini sama cara mencarinya ya. Ini yang ditanya misalkan berapa 5%-nya di atas 100 yang modalnya 420.000. Ini kan 420.000 ya, kalau tadi kan 1 juta gitu. Ya tinggal disubstitusikan saja P-nya dengan 5 ya, 5 per 100. Ini harusnya plus ya ini karena kan ditambah ya kalau di atas 100 ya. Ini banyak typo tadi ya. Nah dikalikan dengan 420.000 ya. Apakah benar hasilnya 20.000? Kalau ini kan 5 per 105 ya hasilnya. Bener Ibu. Ya, 5 per 105 kali berapa 5 per 105? Jadi, 1/21 Ibu. dikali 420. Ya, kira-kira ya. Sekitar 20.000 ya. Kan 2 kali 21 kan 42. Sekitar 20.000. Nah, jadi 5% yang di atas 100 dari 420 di atasnya berarti plus 20.000 ya. Nah, itu perlu belajar itu sebelum nanti kita menghitung yang lainnya gitu. Seperti ini misalkan yang ditanya adalah modal akhir ya dengan bunga-bunga gitu ya. Kita lihat suku bunga apa yang dimaksud di sini. Misalkan ada suatu modal M gitu ya. Kita simbolkan M gitu ya. Dibungakan dengan suku bunga tunggal I% tiap tahun. Jadi bunganya ini I di sini ya. Jadi nanti tergantung yang diketahui berapa berapa bunga tunggalnya gitu, I%, apa 5%, 10% gitu ya, setiap tahunnya gitu ya. Nah, maka berlaku di sini ada beberapa rumus gitu ya. Kita yang pertama setelah T tahun gitu ya. Setelah T bulan, setelah T hari, eh, ada 3 gitu ya setelah T hari untuk hari yang berbeda gitu. Ada yang 360, 365, dan 366. Jadi eh, misalkan ini spesifik karena misalkan yang ditanya dalam kasus itu di tahun 2024 gitu atau di tahun 2025 atau tahun 2026 misalkan. Jadi kan kita harus tahu di tahun itu berapa hari ya gitu. Kita cara menghitungnya dengan yang mana gitu. Kalau di sebuah kasus gitu ya. Jadi kita bisa salah karena kita perhitungan hari karena di tahun itu ada berapa hari gitu ya. Nah, itu untuk kasus ya. Jadi untuk rumusnya itu hampir sama ya. Jadi kalau untuk T tahun besar bunganya itu B sama dengan M kali I persennya, M-nya kan modal, dikali T tahunnya berapa per 100 gitu ya. Kalau bulan dikali 12. Nah, jadi B sama dengan M modal I persen bunganya T berapa bulannya per 100 kali 12, 1.200 gitu ya. Nah, kalau untuk hari, nah besarnya sesuai dengan berapa harinya gitu dalam 1 tahun. Jadi pernya diganti kalau 360 hari per 36.000. Kalau 365 hari ya 365 36.500 gitu ya, tergantung ya 366 ya 36.600 gitu ya, tergantung berapa hari. Jadi untuk kasus kadang
suka terselip di hari ini ya. Kita lihat di sini modal akhirnya adalah rumusnya modal awal plus bunga gitu ya. Jadi nanti MA-nya adalah M yang awal modal misalnya 1 juta atau berapa tadi 420.000 ditambah dengan bunganya gitu. Bunga per tahun, bunga per bulan, bunga per hari tergantung eh, yang ditanyakan gitu ya. Nah, ada contoh-contohnya gitu ya. Ini Bu urutin ini contoh 1, 2, 3, 4 dari atas ya tadi ya supaya nggak bingung gitu ya. Nah, ini contoh ini untuk yang modal tadi, yang ditanya bunga, ini diketahui modal juga 1 juta juga di sini. Ini untuk mempermudah perhitungan saja ya di sini. Nah, dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun. Nah, dengan suku bunganya 18% per tahunnya. Ini lumayan besar nih ya. Nah, tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan gitu. Jadi kita tulis dulu MIT-nya kan sesuai ya ini 3 tahun berarti 3 tahun gitu. Nah, terus tinggal substitusikan rumus tadi kan B sama dengan MIT, M kali I kali T per, kalau tahun kan tadi 100 kan di sini ya, 100. Nah, berarti per 100. Ini substitusikan saja, hasilnya adalah 540.000 gitu ya. Dari modal 1 juta. Nah, ini baru bunganya aja 540.000 selama 3 tahun gitu. Nah, nanti modal akhirnya nanti yang akan didapat setelah kita dapat bunga 3 tahun menjadi 1 juta tambah 540.000 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau nabung gitu ya, kita kayak deposito misalkan bisa juga kan. Kita punya nih uang 10 juta atau 20 juta gitu ya. Terus saya mau deposito selama 6 bulan, 1 tahun, atau 3 bulan juga bisa sih sepertinya ya deposito 3 bulan. Ibu lupa deh. Soalnya paling minim waktu itu 1 tahun pernah coba gitu. Jadi dihitung bunganya berapa persen ya sekarang gitu. Nah, Bu lagi promo Bu, biasanya gitu ya kalau di bank ya. Lagi promo sekian persen gitu bunganya nanti per bulan apa tahun berapa. Biasanya ada seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih, oh kira-kira kalau misalkan kita nabung 10 juta selama 1 tahun misal, dengan bunga sekian persen, kira-kira nanti pas saya ambil jadi berapa ya gitu. Itu bisa ya. Gitu. Jadi kita bisa ngitung sendiri gitu berapa yang akan kita dapatkan. Tapi mereka juga biasanya memberi sertifikat gitu ya. Nanti ibu akan mendapatkan sekian diambil pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Ada perjanjiannya gitu. Nah, itu untuk contoh yang modal akhir tadi. Nah, contoh lagi di sini misalkan ada modal sebesar 2.500.000 gitu. Nah, dibungakan dengan bunga tunggal 3% per cawu selama 1 tahun 7 bulan. Ini tanggung ya, ada 7 bulannya di sini ya. Nah, masih ingat nggak sih cawu itu apa? Kalian tahu nggak cawu itu apa? Iya, Gen Z nggak tahu ya cawu. Catur wulan. Catur wulan tuh berarti kira-kira berapa ini lama? 4 bulan Ja- ya, Bu. sekitar 4 bulan ya. Jadi kalau dalam 1 tahun tuh berarti 3 kali gitu ya. Nah, oke. Di sini tentukan bunga yang diperoleh dan modal akhir gitu ya. Nah, berarti tinggal kita ini ya tulis diketahuinya MIT ya. M-nya yang 2,5, I-nya yang 3% per cawu. Nah, ini kalau kita tulis per tahun bisa gitu. Jadi kalau 3% per cawu kan dalam 4 bulan gitu ya. Gitu. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Supaya 1 tahun kan kali 3 gitu ya. Jadi 3 kali 3% per tahun. Jadi 9% per tahun yang didapat gitu. Nah, T-nya ditulis 1 tahun 7 bulan gitu ya. Nah, kita akan mencari berapa bunga yang diperoleh gitu ya. Setelah 1 tahun bunga gitu. Kita B apa tadi? MIT ya. B sama dengan MIT per 100 ya per tahunnya kan 9% tuh. Nah, jadi kalinya per 9 di sini ya.
Nah, dibagi 100 karena 1 tahun. Ini 225.000. Nah, setelah 7 bulan ini satu kan tahunnya ini per bulan hitungannya. Jadi yang ininya 7 bulan ininya yang per 1.200 kan dikali 12 kan. Nah, itu dapatnya 131.250 rupiah gitu ya. Nah, ini nanti ditambahkan di total bunga totalnya tahunan plus bulanan jadi 356.250. Nah, ini ya, kalau misalkan yang ditanyakan ada tahun, ada bulan, nanti kalian bisa tentukan dulu berapa gitu ya persen per tahunnya gitu ya. Jadi bisa menghitungnya bisa dipisah seperti ini. Ini totalnya adalah ini 356 ribuan, terus ditambah dengan modal kan yang ditanya tadi yang B modal akhir ya. Jadi modal yang 2,5 juta ditambah 356.000. Jadi 2.856.000. Jadi setelah 1 tahun 7 bulan kalian nabung sebesar 2,5 juta nanti akan dapat ini eh, bunga sekian gitu. Jadi totalnya ya lumayan lah 356.000 ya. Gitu. Tapi memang kalau nabung itu bunganya kecil ya dibandingkan dengan minjam. Kalau kita minjam itu entah kenapa bunganya jadi lebih besar ya. Nggak mungkin bunganya hanya segitu gitu. Bisa jadi 2 kali lipat gitu ya. Itu. Apalagi tempo atau jangka waktunya juga lebih panjang. Berarti kan lumayan lebih banyak gitu kita untuk membayar bunganya. Nah, itu ya untuk mencari bunga dan modal akhir ya dengan modal plus bunga tadi. Untuk yang tahun, bulan, dan nanti hari kalau ada misalkan ditanyakan dalam kasus 2 tahun, 3 bulan, 14 hari misalkan gitu. Jadi kan tinggal dibagi per 36 berapa tadi? 36.000 ya yang ini ya 36.000 misalkan kalau yang 360 hari gitu. Sampai di sini dapat dipahami ya. Ibu. Kayaknya kalian eh, kayaknya pinter lah ya kalau bunga, minjam gitu ya. Apalagi kalau diskon-diskon di ini ya. Baju baju harganya 170.000 diskon 20%. Kira-kira saya bayar berapa? Pasti anak matematika tahu gitu ya. Cepet ya ngitungnya. Oke, next kita coba masuk ke metode perhitungan bunga tunggalnya. Nah, ada beberapa metode ya untuk menghitung bunga tunggal gitu ya. Nah, yang pertama yaitu metode pembagi tetap. Ya, ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi caranya gitu ya, mirip-mirip ya. Kita lihat metode pembagi tetap itu yang metode yang digunakan jika suku bunga tunggalnya merupakan pembagi dari 360 hari ini ya, maksudnya selama 1 tahun gitu ya. Dan bunga I persen dalam jangka waktu pengembalian T hari. Jadi bunga yang diperoleh setelah berapa hari gitu. Nah, ini rumus yang tadi ya, ini B B sama MIT ini ya. Ini diambil dari buku lain ini ya. Jadi agak berbeda sedikit ininya ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau bunga, jadi angka bunga dibagi dengan pembagi tetap dan jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga dibagi pembagi tetapnya gitu ya. Dengan angka bunganya ini M kali T per 100 dan pembagi tetapnya ini 360 per I. Ya, I-nya itu persennya tadi kan M kali T itu ya M modal T berapa ya temponya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, mempertanyakan bunga dan jumlah bunga nanti bisa menggunakan rumus yang ini. Gitu. Nah, ada contoh di sini. Di bawah ini tabel ya, ada nasabah koperasi simpan pinjam X. Dengan suku bunga tunggalnya adalah 9% per tahun. Nah, dan 1 tahun dianggap 360 hari di sini. Nah, ada notes-nya ya di sini ya. Kita lihat di sini, misalkan ada nasabahnya A, B, C, D, E, ini 5 gitu ya. Jumlah pinjamannya masing-masing ada yang 5 juta, 4 juta, gitu ya. 2,5, 6 juta, 7,5 ini ya. Nah, ini jangka waktu pengembaliannya per hari di sini yang diminta gitu ya. Jadi ada yang 45 hari, 100 hari gitu ya, 80 hari ini. Ini
eh, tabel dari koperasi tersebut. Nah, yang ditanya adalah berapa pembagi tetap, berapa jumlah angka bunga, dan berapa bunga total yang diperoleh koperasi gitu. Jadi koperasinya setelah meminjamkan akan mendapatkan bunga berapa gitu kan. Dari masing-masing nasabah ya tentunya ya ini ya. Nah, yang pertama adalah pembagi tetap. Pembagi tetap itu karena 360 hari, tadi tinggal dibagi dengan persennya ya, 9%. Jadi pembaginya 360 per 9, yaitu 40. Nah, ini pembaginya. Nah, lalu untuk menentukan jumlah angka bunganya kan tadi ada MT gitu ya. Yang diminta kan jumlah angka bunga. Jumlah angka bunga itu sebenarnya udah langsung per nasabah ini ya, ini jumlah angka bunga gitu ya. Cuman di sini kan seluruh nasabah gitu ya diminta ya. Jadi ditotalkan semuanya. Nah, rumusnya adalah gitu. Jumlah angka bunga itu M kali T kali 100 seperti yang di sini ya tadi ya, angka bunga ya. Dibagi dengan 100 ya tadi. Jadi modalnya misalkan masing-masing ini dikalikan masing-masing ya. Jadi 5 juta dikalikan 45 hari dibagi dengan 100 karena per 100 kan per hari ya. Kecuali kalau nanti misalkan T-nya bulan, ini jadi berubah ya nanti jadi 1.200 ya tadi ya. Kalau misalkan per tahun berubah lagi. Jadi tergantung yang ditanyakan ini. Nah, ini tinggal dikalikan saja ya ini M kali T per 100 masing-masing dari 5 nasabah ini didapatkan jumlahnya adalah 17.325.000 gitu. Selanjutnya jumlah bunga. Nah, jumlah bunga tadi kan yang rumusnya adalah jumlah angka bunga dibagi dengan pembagi tetap yang sudah dihasilkan gitu. Jadi tinggal dibagi aja 17 juta sekian dibagi 40 gitu ya. Didapatkan jumlah bunga adalah 433.125 rupiah. Jadi untuk 5 nasabah ini kecil sebenarnya bunganya hanya 433.000 ya selama masing-masing hari ya. Memang kalau hari memang walaupun suku bunganya lumayan besar tapi perhitungannya tidak terlalu banyak ya. Kecuali kita per tahun gitu kan pembaginya kan nanti bisa ini kan lebih banyak kan 36.000 kan. Jadi bunganya jumlah bunganya juga bisa lebih besar gitu. Nah, itu contoh dari yang metode pembagi tetap ini ya. Nah, selanjutnya ada metode persen yang sebanding. Nah, metode ini digunakan jika suku bunga tunggalnya bukan merupakan pembagi dari 360 1 tahun atau ya 360 hari ya itu dianggap 360 hari. Nah, suku bunga I% dan waktu pengembalian T hari ini sama yang diketahui MIT juga ya di sini. Nah, metode ini kita lihat di sini langsung contoh ya. Ada koperasi juga di sini. Jadi ada 5 nasabah juga di koperasi tadi. Tadi apa? X ya koperasinya. Cuma diganti inisial ya. Simpan pinjam X dan Z di sini ya. Nah, bedanya di sini suku bunganya itu 11% per tahun. Nah, di sini yang ditanya juga, oh jangka waktunya juga per hari nih, masing-masing nasabah. Ada jumlah pinjaman masing-masing, jangka waktunya masing-masing per hari. Yang ditanya tentukan bunga total yang diperoleh koperasi ya. Nah, di sini kita tuliskan di sini suku bunganya I 11%. Kalau diuraikan bisa menjadi 10 per 1 atau 9 plus 2 di sini. Nah, ini ditentukan dahulu untuk angka bunga untuk I yang 10% misalkan. Jadi I-nya ditentukan dulu gitu. Nah, karena ini bukan ini ya, karena bukan pembagi dari 360 ya, jadi nggak yang sebanding gitu ya. Nah, misal, jadi kita langsung aja ke cari M kali T per 100-nya karena ini per hari ya. 5 nasabah ini kita hitung berdasarkan rumus didapat yaitu 15.850.000 ya sekian. Nah, pembagi tetapnya karena di dahulu
di jumlah angkanya mintanya 10%, jadi 360 per 10, yaitu 36. Jadi jumlah bunganya itu yaitu yang jumlah seluruh angka bunga dibagi dengan pembagi tetapnya. Jadi 15 jutaan dibagi 36. Jadi hasilnya 440.000. Nah, bunga yang sebanding dengan 1%, kan tadi kan 10 ya, hanya 10 yang dihitung. Ini kan jumlah bunga kalau 10%. Nah, bagaimana kalau 1%? Nah, kalau 1% tinggal kita bandingkan gitu kan. Hanya 1/10-nya kan dari ini gitu kan. Jadi 1% per 10% dari 440 yaitu 44.000 gitu. Jadi suku bunga total itu 440 tambah 44.000 sekian ini. Jadi 484.000. Nah ini ya, kalau misalkan benar-benar yang dicari itu minta bunga sebanding dengan berapa persen yang misalkan tadi 11% atau bisa jadi 27%. Jadi 7%-nya minta perbandingan dari 20 gitu-gitu. Ya, itu apabila ditanyakan seperti itu, menggunakan metode itu. Nah, dapat dipahami ya untuk ini ya, hanya nanti akan mencari 1%-nya gitu ya. Ibu kecepatan nggak ya? Nggak ya? Ini bisa dipahami ya untuk ini ya. Nah, selanjutnya ada metode persen yang seukuran. Kalau tadi kan sebanding ya, kalau ini seukuran. Nah, metode ini digunakan jika 1 tahun dianggap 365 hari. Nah, sehingga tidak banyak suku bunga yang memberikan hasil bagi bulan terhadap 365 gitu. Jadi biasanya diambil suku bunganya 5% gitu. Sehingga pembagi tetapnya adalah ini ya, contohnya kalau diambil suku 5% berarti 365 per 573 kan pembagi tetapnya. Nah, maka bunga yang diperoleh setelah T hari, berapa hari yang diminta ya, itu disesuaikan dengan perbandingan atau pembagi tetapnya tadi. Jadi bunganya MIT per harinya ya 365.000 ya, ini kan kali 100. Itu sama dengan bisa dipecah seperti ini. Jadi M kali T per 100 dikalikan dengan 5 persennya yang tadi ya, dibagi dengan 365 hari. Nah, itu menjadi ini ya, hanya disederhanakan aja ya, M kali T per 100 kali 1/73 karena dari hasil pembagi tetapnya ini. Nah, maka rumusnya menjadi seperti ini. B-nya yaitu angka bunga per 73, bunganya ya, jumlah bunganya ya jumlah angka bunganya dibagi dengan 73 gitu. Nah, untuk menghitung suku bunga sisanya nanti digunakan metode persen yang sebanding yang kedua tadi. Kalau misalkan ada suku bunga sisa dari sini gitu. Ini kalau misalnya masih rumus gini, ini ya kita coba ke contoh soal ya. Hmm. Kita lihat contoh yang ke-8 ya tadi. Nah, diurutkan tadi dari yang pertama, yaitu ada tabel juga dari nasabah koperasi simpan pinjam. Ini ganti nama T ya. Jadi cuma diubah aja namanya dengan suku bunganya adalah I-nya 6,5% per tahun. Dan satu tahunnya dianggap 365 hari. Nah, nanti kalau seperti ini mungkin bisa pakai yang metode 3 gitu. Nah, ini nama nasabah dan jumlah pinjamannya berapa juta, dan jangka waktu pengembaliannya berapa hari di sini. Tentukanlah bunga total yang diperoleh koperasi T ini. Nah, ini berarti I-nya tadi 6,5%. Bisa diuraikan menjadi 5% plus 1,5% gitu ya. Ditentukan dahulu jumlah angka bunga untuk I yang 5%. Jadi, seperti tadi bisa cari 5%-nya nanti baru 1,5%-nya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang 5%-nya. Jadi,
kita hitung pembagi tetapnya 365 dibagi 5 gitu ya. Akan memudahkan perhitungan juga 73. Lalu kita masukkan ke jumlah angka bunga. Jadi cari dulu yang nasabah dan T hari ini M kali T per 100-nya karena hari ya ini 100-nya. Itu masing-masing ini ada 2 juta, 4 juta 800 sampai ke 900 nih. Ditotalkan itu adalah 15 juta 200 dibagi eh, pembagi tetapnya maksudnya 73. Maka jumlah angka bunga dibagi pembagi tetap ini ya, ini dibagi ini menjadi 208.000 sekian gitu ya. Nah, jumlah bunganya. Nah, bunga ini baru yang 5%. Jadi dicari yang mudah mencarinya dulu gitu ya. Baru dicari sisanya seperti metode pembanding lurus gitu ya. Eh, pembanding. Nah, sebanding ini ya. Yang kedua. Jadi tadi kan 1%-nya. Kalau ini 1,5%-nya. Dari 5%. Nah, jadi 1,5 per 5% ini bisa dituliskan 3 per 10 dari 208.000 gitu ya. Sama dengan 62.000. Jadi bunga totalnya yang 208.000 ditambah 62.000 gitu ya bunga totalnya. Kalau misalkan ditanya jumlah semuanya, berarti yang ini ya, bunganya ditambahkan dengan 270.000 gitu. Tergantung apa yang ditanyakan di sini. Apakah hanya sampai ditanyakan bunga total atau seluruhnya gitu ya. Nah, sampai di sini dapat dipahami. Ini sangat mudah ya untuk bunga ini ya, bunga tunggal ya. Masih sering kita jumpai ya. Tapi yang pertemuan depan bunga majemuk juga sering kita jumpai ya. Karena sekarang kan entah kenapa lebih banyak ya bunga majemuk dibandingkan bunga tunggal ya. Lebih banyak kalau bunga tunggal itu memang koperasi gitu. Jadi kalau kita minjamkan koperasi masih sama gitu ya. Berapa bunganya setiap perjanjian waktu yang ditentukan gitu. Nah, tadi ada yang berbicara mau tanya atau sudah paham ya? Nah, ada latihan di sini. Jadi bisa dicoba untuk tiga ini. Nah, yang pertama misalkan besarnya bunga dari suatu modal 500.000 di bunga selama 6 bulan. Itu berarti per 1.000 serat, 1.200 ya. Nah, bunganya 4%. Per tahun ini ya. Jangan salah ini per tahun. Yang diminta 6 bulan. Berarti bagi dua ya. Terus yang dua, pinjaman 12.500.000. Bunga tunggalnya hanya 0,5% per bulan yang diminta. Ini selama 2 tahun 5 bulan ini. Dan 18 hari. Jika dianggap 1 tahunnya 360 hari ada notnya. Itu kan berapa bunga dan modal akhir ya. Nomor tiga, hitung pembagi tetap jumlah bunga dari modal-modal berikut ini berarti ini kan nasabah 1, 2, 3 atau ABC gitu ya. Berapa masing-masing dan jumlahnya gitu ya nanti. Jika suku bunganya 4% per tahun, 1 tahunnya 360 hari. Nah, bisa dicoba ini untuk latihan nanti yang mau mengerjakan boleh resen nomor berapa, 1, 2, atau 3. Tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi B sama dengan MIT per 100, 1.200 atau 36.000.
Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Jadi kan rumus dari mencari bunga itu kan kita modal dikali R itu kan suku bunganya. Suku bunganya kan 4%. Modal itu 500.000. T itu kan harinya ya atau tanggalnya. Jadi kan kita punya modal 500.000 dengan suku bunganya itu 4% atau 4/100 sama T-nya itu 6/12 karena setengah tahun. Berarti kan bisa dibuat setengah ya. Berarti kita nyari bunganya itu berarti 500.000 dikali 4/100 dikali 6/12 atau dikali setengah. Jadi suku bunganya itu, besar bunganya itu 10.000 per tahun ya. Oke, sudah benar ya. Karena yang ditanya hanya bunga ya, nggak ditanya modalnya lagi kan, nggak ditambahkan ya. Oke, Ya, sudah benar. masih ya, Bu. Oke, yang lagi mau jawab nomor 2 atau 3 ya. Itu nomor 1 yang di atas 100 dengan cara yang sama. Nomor 2 itu itu bunga 1/5 dari modalnya cuma dihitung. Bagaimana 1/5 dari modal? Ditanya berapa sih P-nya, berapa persen per tahunnya, gitu. Dibalik gitu ya. Terus nomor 3, eh, berapa besar bunga kalau 150 hari. Nah, 1 tahunnya 365 hari. Yang itu. Nomor 4, itu udah jelas ada metode pembagi tetap di situ. Nomor 5 pakai metode seukuran di situ. Tidak. Ini nomor berapa? Mau coba nomor 3 yang latihan tadi, yuk. Oke. Sebentar ya, Ibu, di foto dulu. Oke. Ya, Rida nomor 3, Nabila nomor 2 yang latihan ya. Ya, yang 1, 2, 3 berarti sudah ya, yang raise hand. Ini boleh nanti dicoba yang bahan diskusi. Saya mau masukkan di ini ya, di latihan ya. Ibu, maaf, saya izin share screen, Ibu. Bentar ya, Bu. Oh ya, bentar, bentar. Oke, Siti Fatimah nomor 1 ya. Bu stop dulu. Silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Coba di zoom. Eh, sebentar. Ini yang, maaf Ibu, saya lupa. Ini modalnya berarti yang 800.000, terus waktunya 120 hari, 600.000, waktunya 240 hari, 1.200.000, waktunya 100 hari. Nah, hitung pembagi tetap sama jumlah bunga dari modal-modal berikut ini. Nah, suku bunganya berarti 4%. Nah, 1 tahunnya itu 360 hari. Nah, ini kita hitung M kali T bagi 100, 800.000 kali 120 dibagi 100 tuh 960.000. Terus ini 600.000 dikali 240 dibagi 100 itu 1.440.000. Lalu ini 1.200.000 dikali 100 dibagi 100 itu 1.200.000.
Nah, ini berarti jumlah angka bunganya ini ditotalin 3.600.000. Nah, pembagi tetapnya kan ini suku bunganya 4% per tahun, berarti 360 dibagi 4, 90. Lalu jumlah bunganya tinggal dihitung jumlah angka bunga dibagi pembagi tetap 3.600.000 dibagi 90. Berarti ini 40.000, Ibu. Apa sudah benar atau? Iya, berarti yang hanya ditanya kan pembagi tetap dan jumlah bunga aja ya, nggak modal ya. Oke, sudah benar itu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Di Siti Fatimah nomor 1, bahan diskusi. Gaitsa nomor 3, Dinda nomor 4 ya, bahan diskusi ya. Oke, nanti siapa duluan yang mau ini? Ibu sambil share ya. Sebenarnya kalian juga sudah screenshot ya, tadi bahan diskusinya ya. Ibu, saya izin share screen buat jawaban yang bahan diskusi nomor 2 ya, Ibu. Oh, Yang latihan tadi. latihan nomor 2. Iya, betul. Oke, silahkan. Ini gambarnya sudah terlihat belum ya, Bu? Soalnya saya di HP. Kecil banget, coba di zoom. Kalau seperti ini sudah terlihat belum, Ibu? Oke, sudah. Oke, jadi di soal itu kan dia bunganya itu kan eh, 0,5 per bulan ya, Ibu. Jadi dari keterangan waktu yang sudah ada di soal, seperti 2 tahun, 5 bulan, dan 18 hari, itu diubah ke bulan dulu, karena tadi apa namanya, bunganya itu per bulan. Nah, ini 18 hari, saya jadiin bulan itu 0,6. Lalu untuk T keseluruhannya itu 24 ditambah 5 ditambah 0,6. Jadi besar apa ya, waktunya itu 29,6 bulan. Lalu dihitung bunganya terlebih dahulu, dimasukkan modalnya, lalu dikalikan sama persenan bunganya, dan dikalikan juga sama jumlah waktunya, yaitu tadi 29,6 bulan per 100, itu bunganya 185.000. Lalu untuk modal akhirnya itu tinggal ditambahin aja sama modal awal sama bunganya. Itu jadi 1.435.000. Bagaimana Ibu? Apakah sudah benar atau ada yang mau ditambahkan dari jawabannya? Itu 29,6 dari mana kok tulisannya kecil banget. 29,6. Iya, itu dari ini Bu, dari kan 2 tahun 5 bulan ya. Jadi dijadiin bulan si 2 tahunnya itu. Jadi Oh, 24 ditambah 5 ditambah 0,6. ya oke. Yang ditanya hanya bunga ya. Dan modal akhir ya. Jadi ditambahkan bunga ya. Oke, sudah benar. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Nabila ya. Berarti latihan nomor 1, 2, 3 sudah ya terjawab ya. Oke, silakan siapa Gaitsa duluan ya. Jawab nomor 3 yang diskusi. Oke, ini berarti bahan diskusi 1, 3, 4, 2, 5. Oke, Dahlia, Dwi, Dinda. Tadi kan di soalnya ditanya cuma bunga dari modal 1.250.000 yang diperbungakan selama 150 hari atas dasar bunganya 4,5% setahun. Satu tahunnya diketahui 365 hari. Berarti tinggal pakai rumus yang bunga, itu modal awal dikali persentase bunganya sama dikali waktu yang di soalnya. Jadi 1.250.000 dikali 4,5 per 100 dikali 150 per 365. Jadi bunganya eh, di itu 23.116,25. Makanya agak jelek. Hmm? Itu hanya ditanya bunga ya. Iya, cuma bunganya. Berarti nggak pakai metode tadi ya, hanya Hmm. tergantung 365-nya ya.
T-nya 150 per 365. Itu dari, Ini bunganya per tahun gitu, Bu, 4,5%. oh ya, ya. Oh iya, 4,5 per 100 ya. Oke, iya. Oke, sudah benar itu. Ya, terima kasih Bu izin stop share. Ya, berarti kecil sekali ya, hanya 23.000 ya. Dan yang di ini kan lumayan, dari 1.250.000 ya. Oke, silakan yang mau menjawab duluan bisa raise hand. Ibu, saya mau mencoba nomor satu yang latihan, Bu. Iya, yang oh, tadi belum terjawab ya, bukannya sudah tadi. Belum, Bu. Oke, silakan. Izin casnya, Bu. Nomor satu itu pertanyaannya uang sebanyak 100.000 harus ditambah dengan 3% di atas 100-nya. Hitunglah jumlah uang itu. Nah, untuk rumus dari eh, di, di atas 100 itu P ditambah 100. Jadi 3% di atas 100 dari 100.000 ini 3 per 3 ditambah 100 dikali 100.000 sama dengan 3 per 103 dikali dengan 100.000. Hasilnya ini Rp2.912, 621. Jadi jumlah uangnya adalah Rp2.912, 621. Apakah benar, Mas? Ya, kalau dari rumus sudah P plus 100 ya. Tinggal diganti 3 kan substitusi ya. 3 plus 103 bener ya ini ya. 3 per 103 kali 100.000 bener ya itu. Oh iya. Hanya sebagian dari 100.000. Nggak sampai 10.000 ya. Hanya 1.900. Yang ditanya hanya jumlah ya tadi. Iya, Bu, hanya jumlah uangnya. Berarti sudah benar. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ini sebenarnya mudah-mudah ya untuk bunga tunggal ya. Kalian sebentar aja udah ini ya. Masukin ke rumus. Selesai. Itu berarti yang tadi bukan latihan ya. Siti ya tadi itu bahan diskusi ya. Yang diberi nama, beri nomor tuh keterangannya latihan 1, 2, atau 3, bahan diskusi 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Ada lagi yang mau menjawab nomor yang lainnya. Ini kita berapa SKS ya? 2 atau 3 sih? 3 ya, misalnya. Berarti kita sampai, Eva, sampai jam lama ya Mas Ian ya? Iya, sampai jam 3 lewat Ibu. 3. Saya ini nggak sampai jam 3 udah selesai nih. Harusnya Ibu nambah bahan diskusinya 20 soal tadinya ya. Aduh nyesel Ibu. Jangan 5 ya. Ibu izin jawab nomor 4 yang bahan diskusi. Iya silakan Dinda. Tadi sudah di chat ya? Ya, izin share screen. Nomor 4 tadi itu yang ditanya, seseorang meminjam uang 500.000 selama 120 hari dengan bunganya itu 6% per tahun. Berapakah bunga yang harus dibayarkan menggunakan metode pembagian tetap? Jadi, metode pembagian tetap ini kan kalau mau cari bunganya itu M dikali I dikali T per 360. M-nya kan 500.000, I-nya itu 6% per tahun. Jadi, bisa dibilang dia 0,06. Tuh, terus T-nya 120 hari. Jadi tinggal dimasukin ke dalam rumus, itu 500.000 dikali 0,06 dikali 120 dibagi 360. Hasilnya 10.000. Jadi bunganya itu 10.000, Ibu. Sebentar itu 0,06 ya. Iya, karena kan dia 6%. 6 dibagi 100 kan 0,06. Disederhanain gitu. Bentar.
Ya, karena yang ditanya tadi hanya bunga total atau jumlah bunga? Berapa bunganya aja, Bu? Bunganya aja ya, berarti nggak ada total dibagi pembagi tetapnya ya. Iya, enggak. Oke, sudah benar ya. Ya, berarti hanya 10.000 bunganya dari 500.000. Ya, Makasih, Bu. oke. Ibu izin jawab yang nomor 5 diskusi. Oke, Dwi, silahkan. Oke, soalnya itu misalkan suatu modal sebesar 1 juta dibungakan selama 90 hari, hitunglah besar bunganya. Apabila dasar bunganya itu yang A itu 5% setahun sama 5,5% setahun. Nah, ini yang awalnya itu pembagi tetapnya dulu, karena di sini kan 5% setahun itu ya. Jadi eh, pembagi tetapnya itu 365 dibagi sama 5 jadi 73. Nah, angka bunganya itu kita hitungkan tadi kan 1 juta dikali sama 90 per 100 jadinya 900. Nah, buat bunga selama 5 tahunnya itu berarti kan 900 dibagi sama si pembagi tetapnya itu jadi 12.328,77. Nah, kalau yang 5,5% setahun itu ini tadi dipecah gitu kan 5% sama 0,5%. Nah, jadi 0,5% itu kan 1/10. Jadi 12 yang tadi ini yang di A ini 12,38,77 ditambah sama hasil yang 5,5% itu. Jadi seluruhnya itu 13,56,65 gitu, Bu. Coba lihat yang 5% hanya 12.000 ya. Dari Iya, 1 juta ya. Karena 90 hari ya yang diminta. Kalau B ditambah dengan 0,5 dibagi, oh ya, jadi 1/10 benar ya. Hanya 1.000-nya, 13.000. Yang diminta kan hanya jumlah, besar bunganya per itunya ya. Oke, sudah benar ya. baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, saya izin share screen nomor 2 yang bahan diskusi. Ya, silahkan Dahlia. Baik, Ibu. Semoga soalnya satu modal diperbungakan selama Dahlia 8 bulan. bisa di, di Oke, Zoom nggak? Ibu. Oke. Soalnya suatu modal diperbungakan selama 8 bulan. Lalu bila dasar bunganya P persen setahun, tentukan besar P kecil jika bunga yang diperoleh adalah 1/5 dari modal, ya dari modalnya. Ini rumus bunga tunggalnya itu bunga sama dengan P besar dikali P kecil per 100 dikali T per 12. Nah, ini ada keterangannya. P besar itu modal awal. Kalau P kecil ini suku bunga per tahunnya. T kecilnya itu waktu dalam bulan, di mana waktu dalam bulannya ini 8 bulan. Lalu diketahui bunganya itu kan ini 1/5 dari modalnya. Karena modal itu eh, P besar, jadi bunganya sama dengan 1/5 P besar. Lalu waktunya 8 bulan. Jadi ini masukkan ke rumus. Bunganya ini 1/5 P besar sama dengan P besar dikali T kecil per 100 dikali 8/12. 8 itu T-nya, 8 bulan. Lalu ini jadi 1/5 P sama-sama dibagi P. Dan ini 8/12
berubah jadi 2/3 karena sama-sama dibagi 4. Jadi 1/5 sama dengan P per 100 dikali 2/3. P yang ini dihapus. Lalu dikalikan dengan 100 yang kanan dan kirinya. Jadi ini 1/5 dikali 100 tambah dengan P dikali 2/3. Jadinya P-nya itu ini 100 dibagi 5, 20. Jadi P sama dengan 20 dikali ini dibalik. Jadi 3/2. Jadi P-nya itu sama dengan 30% per tahun. Apakah benar, Ibu? Lihat, oh, M mungkin modal awal kok P besar. Jadi M suku bunga per tahun kan 1/5 dari ini ya bunganya P. Jadi hanya 1/5 P-nya ya benar. Dikali dengan M P 100 T 8 bulan dari rumusnya sudah benar Ya, ya. P-nya bentar. P-nya hilang dari mana itu? 15 1/5 P dikalikan P. Kok P-nya hilang? Dari 1/5 P. Dibagi sama-sama dibagi P. Plus kini sama kanannya. Oh, karena itu perkalian ya. Ya, Ibu. Itu berarti yang P besar itu kan modal awal ya. Jadi M itu harusnya M. Oh iya. Oh, Jadi iya. 2/300 sama dengan 1/5 gitu ya. Iya, Ibu. Ini M. Bener gak sih itu? Kok perhitungannya gimana? Dikali 100 itu dari Ini supaya 100 yang bawahnya hilang. mm, berarti 1/5 kali Oh iya iya. P-nya sama dengan 20 ya. Dikalikan dengan 20 sama dengan 2/3 P kan itu maksudnya. Iya, Ibu. Harusnya 20 Mm, sama dengan 2/3 P. Habis mm, ini mm, yang mm. langsung dikali. Iya, Terus kamu dibalik. menuliskannya dibalik aja jadi Enggak. kok agak lain gitu. Iya, Oke. itu. Jadi benar ya kalau 20 adalah 2/3 P berarti P-nya sekitar 30 kan. Karena sepertiga P-nya 10 ya. Iya, Ya, Ibu. berarti 30% ya benar per tahun ya. Yang ditanya dia per tahun ya memang ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Sudah benar. Itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nanti untuk penulisannya saya rapihkan lagi, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang belum terjawab untuk latihan dan bahan diskusi. Latihan tadi sudah ya 3 ya. Untuk bahan diskusi sudah semua belum ya? Tadi Sudah, Ibu. Sudah kayak 5 nomor. Kaitsa. Ya, sudah ya. Tuh. Bunga tunggal nggak begitu susah. Jadi untuk matematika keuangan itu cakupan materinya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalian bisa ambil bebas ya. Jadi per materi itu bisa ambil bebas ini sesuai dengan yang dipelajari di SMA gitu ya. Jadi mata kuliah Kapita Selekta matematika ini masih mata kuliah yang materinya mudah gitu karena banyak masih dipelajari di SMA gitu ya. Jadi yang seperti matematika keuangannya ini itu bahannya tidak terlalu banyak, jadi tidak ada batasan yang terlalu ini ya. Jadi misalkan saya mau coba metode lain dari misalkan dari buku yang itu berbukan gitu ya. Jadi misalkan berapa e-book atau buku yang hard atau jurnal tuh dipersilahkan ya. Jadi tidak monoton hanya dari satu sumber aja. Jadi boleh.
eh, meluas gitu ya. Contoh-contoh kalian mengenai bunga tunggal, kasus-kasus yang mungkin sering kita temui gitu. Temukan ya. Nah, tugas kelompok kan. Jadi nanti dijemuk gitu. Kalau misalkan seperti ini mungkin nanti latihannya untuk teman-teman mungkin ditambah aja ya. Kalau misalkan waktunya lumayan panjang dan materinya nggak begitu sulit dan tidak terlalu banyak, nanti kita perbanyak di latihan-latihan soal. Jadi mungkin nanti per kelompok nyiapin soalnya jangan 5 deh, bisa minimal 10 lah gitu. Jadi waktunya masih banyak tahu ya, banyak cukup, maksudnya cukup banyak untuk waktu yang diberikan 3 SKS gitu ya. Ada pertanyaan mengenai bunga tunggal atau untuk presentasi kelompok? Nggak ada? Sudah jelas karena minggu lalu sudah, ya Eva sudah presentasi ya, minggu tinggal meneruskan saja ini ya kelompoknya. Berarti sistemnya sudah tahu ya. Oke, mungkin nanti request dari Ibu latihannya itu minimal 10 ya, karena waktunya lumayan panjang ini gitu. Baik ya, Bu. Oke. Nanti minimal setiap kelompok yang lain, misalkan nanti di kelompok 7 ya besok yang maju kan. Jadi kelompok yang lain itu minimal tanya deh satu pertanyaan. Jadi waktunya ini lah masih ada untuk membahas gitu. Jadi eh, kalian kan kadang oh udah paham gitu. Jadi oh, udah paham. Jadi seenggaknya ada yang ditanyakan diperjelas di misalkan di contoh soal atau di mana di materi gitu ya. Jadi minimal satu pertanyaan setiap kelompok. Oke, kita cukupkan nih hari ini nggak apa-apa ya untuk waktunya mungkin sebenarnya masih hampir 1 jam lagi lah ya kita ada cuman karena bahan materi kita yang hanya segini untuk bunga tunggal kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Nanti mungkin ada tugas deh. Nanti Ibu